Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi fid dharain. Halawatul mahabbatillah. Manisnya cinta kepada Allah. Kita ini belum pernah merasakan manisnya cinta kepada Allah. Kita ini baru merasakan manisnya kopi, manisnya gula itu, tapi kita semua ini belum pernah merasakan manisnya cinta kepada Allah. Kalau sampean sudah pernah merasakan itu, pasti ketagihan ya. Orang kalau sudah pernah merasakan itu ketagihan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka wa diyusira anta khruja arab yang temetu min hadhihi dar, dari ini rumah, wa ma tukta hale apa tukta itu, wa ma tukta tungkul ya. Jadi sebelum merasakan tukta itu ya sebelum hale, sebelum merasakan halawata hubbi ing manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyaka takutlah Anda semua ya. Antah ruja, jangan sampai Anda keluar dari rumah ini. Maksudnya keluar dari rumah ini adalah sampean meninggalkan dunia ini. Jangan sampai Anda meninggalkan dunia ini ya. Itu Anda belum pernah merasakan sama sekali rasanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jadi minimal sampai urip kita hidup ini macam-macam, tapi minimal Anda pernah merasakan cinta kepada Allah walau satu detik. Coba bayangkan sendiri bagaimana mungkin sampai dulu pernah mencintai seseorang ya. Anda pernah dulu mencintai seseorang, mencintai bisa bapak, bisa anak, bisa istri Anda, bisa suami Anda. Itu Anda pasti tahu rasanya ya. Yang masalah yang nggak pernah jatuh cinta nggak tahu saya ya. Yang awal-awal ya, yang awal-awal. Kalau sudah lama kayak model Pak Guru Lili Badadang ini sudah beda rasanya ya. Yang awal itu mau bertemu aja ada rasa berdebar-debar. Ya apa enggak kira-kira? Mau bertemu itu belum bertemu, baru dengar namanya saja sudah senang. Ya, baru mau bertemu aja udah dengar namanya saja sudah senang. Ya kayak gitulah. Nah, sampean merasakan ini tapi tidak sama manusia. Sama manusia aja rasanya kayak gitu ya. Apalagi Anda mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya sering nulis puisi itu gitu. Jadi kadang sampean ini kita itu ngomong cinta-cinta tapi tidak tahu cinta itu apa ya. Sampean ini sering bicara soal cinta tapi tidak tahu cinta itu apa. Wa iyyaka an takhruja min hadidda wa ma tukta halawatal hubbi. Jangan sampai ya
kita ini keluar dari dunia ini wa madukta, sedangkan kita tidak pernah merasakan manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai minimal 1 detik. Maka ada hadis bahwa jika di hatimu, di hati sampean itu ada satu sedarah iman, ya, ada setitik saja iman, sampai masuk surga pasti satu titik. Nah ini maksudnya itu, jangan sampai sampean selama hidup ini itu tidak pernah merasakan rasanya cinta kepada Allah Subhanahu. Mungkin sampean pernah merasakan cinta pada harta, Anda pernah merasakan cinta kepada anak, Anda pernah merasakan cinta kepada istri Anda pernah merasa cinta kepada tetangga, kepada saudara, itu pernah merasakan itu. Pernah merasa rindu dengan orang tua, pernah merasa rindu dengan. Nah, kalau sampean sudah pernah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau 1 detik, mati nggak apa-apa. Saya izinkan sampean mati. Ya, 1 detik saja. Karena ini tidak bisa diini. Kalau cinta ini sudah ada, waduh. Jadi Anda itu akan diserang rindu yang bertubi-tubi. Nah, cuman kita itu belum merasakan ini. Maka seumur hidup kita minimal, bahwa kalau sampai ngomong sehariku saya mencintai, tidak yakin saya, tidak ya. Minimal 1 detik saja Anda pernah mencintai selain yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering ngomong, sekali-sekali itu jangan mikir istri, jangan mikir anak, jangan mikir duit, jangan mikir, nggak usah pikir siapa-siapa. Sekali. Nah ini tujuannya untuk ini, latihan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Tapi sebab lantaran Anda mencintai istri itu bisa jadi sebab Anda mencintai Allah. Lantaran Anda mencintai anak bisa jadi sebab Anda mencintai Allah. Kalau Anda mampu bersyukur, alhamdulillah saya diberi istri, ya biasa sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Gitu loh. Ya itu kalau Anda mampu dan pintar untuk bersyukur. Ya ada itu istri 1 aja jengkelin, wah sudah diajak kondangan nggak pantas. Ternyata standar pria itu gampang, Bu. Laki-laki apa standarnya nyari? Yang penting diajak kondangan pantas. Cuma itu doang standarnya. Enggak yang aneh-aneh, enggak harus yang cakep. Enggak cuman kamu kok kenapa? Ya pokoknya yang penting diajak kondangan pantas. Lo pantas dan tidaknya perempuan itu kondangan ini tergantung suami. Lo iya, kalau diberikan budak, berikan ini pantas. Kalau enggak ya enggak pantas tetap. Ya, berarti pantas dan tidaknya tergantung suami. Diajak kondangan enggak dikasih budak, enggak kasih standar laki-laki begitu apa enggak? Iya. Yang penting pantas diajak kondangan. Maka kalau kita mampu bersyukur, itu bisa mencintai siapapun, itu nanti bisa jadi sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali saya ngomong enggak 1 detik. Gampang apa enggak? 1 detik Anda mencintai, gampang apa enggak? Gampang. Ya coba praktekkan. Prakteknya yang susah. Enggak kok terus mencintai sampai enggak percaya saya. Sampai baru Allahu Akbar aja. Jadi anak begini ini belum baik. Wah, baru begitu kok tak disuruh mencintai Allah sampai enggak ada itu enggak percaya. Baru Allahu
Akbar, dengar suara bakso aja sudah lapar. Baru Allahu Akbar aja, waduh ini kalau warung saya nggak ada yang jaga, wah gitu. Mikirnya macam-macam. Nah, maka saya hanya ingin sampean mencintai Allah selama seumur hidup. Seumur hidup itu minimal Anda pernah merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nanti cinta sudah masuk, itu walaupun 1 detik, wah itu rasanya panjang. Kadang kita itu lagi berduaan sama orang yang kita cintai, kelihatannya lama, padahal sebentar. Sudah duduk mulai jam 7 bisa sampai jam 12, itu kelihatannya padahal sudah lama, tapi kita merasa sebentar lah. Itu contohnya rindu itu begitu. Cinta. Laisa halawatu hubbi fil ma'kili wal masyari. Laisa halawatu ora ono. Laisa iku ora ono apa halawatu manis. Apa hubbihi demen fi ma'kili ing dalem mangan wal masyari dan hobi. Jadi apa namanya? Laisa halawat, laisa halawat. Ora ono manis. Jadi tidak ada manis, ya, tidak ada apa namanya? Ya tidak ada yang manis. Hobi apa demen kepada Allah fi makili ing dalem mangan wal masyari lan ngombe ya anahu krana setuhune kelakuan yusari buka iku membagi via ing dalem masyarib makil wal masyarib al kafir wal gabat. Jadi kalau ininya begini ya, apa namanya, tidak ada bandingannya. Sampean kalau sudah merasakan cinta kepada Allah itu tidak ada bandingannya. Sampean bandingkan makan atau minum itu nggak ada bandingannya. Sampean minum yang paling enak apa kira-kira? Es teh goreng. Minum yang paling enak apa? Terus makan yang paling enak apa kira-kira? Ngeliwat. Itu tidak akan ada bandingannya kalau sampean merasakan cinta kepada ini, nggak ada bandingannya. Jadi manisnya cinta kepada Allah itu tidak ada bandingan. Sampean bayangin, kira-kira manisnya kayak apa, Bu? Kayak es teh, es soda gembira, nggak bisa dibandingkan, tidak ada bandingan. Mau makanan, mau minuman ini nggak ada. Kenapa? Li'annahu yusyariku kafiya al-kafir wa dzaba. Karena kalau seperti itu, kamu seperti orang yang kafir dan hewan. Maksudnya begini. Apa namanya? Kalau Anda membandingkan cinta kepada Allah dengan makanan, itu ya lucu. Ini sama Anda kayak ya Anda berarti sudah ingkar dengan yang Anda kenikmatan sehari-hari yang Anda nikmat. Cinta kepada Allah dibandingkan makan. Badadang itu paling nikmat kalau da'ah. Nanti kalau sudah merasakan cinta kepada Allah, makan seenak apapun nggak ada bandingnya. Jadi jangan bandingkan cinta kepada Allah dengan makanan atau minum. Merasakan manisnya cinta kepada Allah itu tidak ada bandingannya dari makanan dan minum. Anda bayangkan manisnya itu kayak gula, enggak, kayak madu, enggak bisa Anda bayangkan. Itu yang bisa merasakan Anda sendiri, yang bisa merasakan Anda sendiri.
Wal syarik. Yang bawa kita nggak benar ya itu. Wal syarik ya. Wal syarikil malaikat. Wal syarikil malaikat fi halawatid dzikri. Balik itu sekutonan. Soal malaikat itu malaikat fi halawati dzikri ing dalam manisnya zikir wal jambilan kumpul ala wahi ing atas Allah Ta'ala. Nah, perbandingan cinta kepada Allah itu Anda menjadikan diri Anda itu seperti malaikat di dalam merasakan manisnya zikir. Malaikat tidak kenal khusyuk. Ya, jadi rasanya itu kayak malaikat kalau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak protes, tidak macam-macam. Malaikat itu kalau diperintah tidak pernah baca subhanallah ya subhanallah, nggak mau ganti. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini sudah merasakan nikmatnya mencintai Allah, itu tidak akan geser walau sedikit. Maka saya ngomong minimal 1 detik pernah merasakan ya, pernah habis itu meninggal nggak apa-apa, habis itu mati nggak apa-apa. Pokoknya begini ya Allah, jangan sampai saya meninggal sebelum saya merasakan cinta kepada. Ini ngomong kalau berdoa. Ya, kalau berdoa jangan sampai engkau cabut nyawa saya sebelum saya merasakan manisnya cinta kepada. Kalau berdoa begitu, doa minta rezeki, minta ya itu sudah biasa, Doanya begini, ya Allah, jangan ya Allah, semoga engkau tidak mencabut nyawa sebelum aku merasakan cinta kepada. Ada yang berani doa begitu? Doanya begitu. Selama ini kita itu doakan ya Allah rezeki berlimpah, anak soleh. Ya itu benar. Sekali-sekali doanya kayak gitu. Jangan dicabut nyawanya dulu sebelum merasakan cinta kepada Allah. Minimal pernah walau 1 detik. Baru itu enggak. Yang penting pernah. Nah itu bahwa nanti 1 titik iman di dalam hati kita, 1 zarrah iman itu yang akan menjadikan kita masuk surga. Gampang apa enggak masuk surga itu? Gampang. 1 titik. Nah, sekarang praktekkan aja. Imanmu ada 1 titik apa enggak? Iman kita semua ya. Jadi enggak Anda akan mendapat iman 1 karung, enggak ada. Hadisnya enggak. 1 titik iman saja di dalam hati kita itu bisa mengantarkan kita masuk surga. 1 detik saja Anda pernah mencintai Allah dan Rasulnya, Anda akan masuk surga. 1 detik saja. Maka rasakan, nikmati sensasinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan sendiri. Sampai cerita nggak bisa. Rasanya nggak bisa. Kalau sampai cinta kepada orang itu bisa diceritakan. Saya itu kalau lihat itu rasanya debar-debar. Gimana gitu? Padahal belum mandi tapi kok kelihatan seger, ya gitu. Itu bisa Anda ceritakan, Tapi kalau Anda tidak bisa, Anda ngomong itu tidak bisa juga. Kalau sudah Anda mencintai Allah itu tidak bisa Anda ngomongkan, sudah mentok. Jadi kata-kata itu sudah enggak, Anda sudah merangkai itu tidak bisa keluar kata-katanya. Itu kalau kita pernah merasakan walau 1 detik mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan seperti malaikat yang lagi zikir kepada dan kumpul kepada, itu rasanya begitu. Itu nggak tahu kita rasanya, cuman diibaratkan seperti ini. Annal arwah la tahtami
rasyasan nufus. Li'annal arwaha krana setuhune roh latah kamilu ikut ora mampu rasyasan nufusi ing percikane nafsu. Karena roh itu, para arwah itu tidak mampu menanggung percikannya nafsu. Jadi apa namanya, roh itu, roh kita ini kan punya, kita ini kan diciptakan Allah itu ada jasad, ada roh kita itu tidak akan mampu menanggung percikannya nafsu. Ya, sudah apa namanya, gimana ya, gini ya, sebenarnya kita gini, ya Gusti, kita ini diciptakan ada jasad, ada jasad, ada roh. Sebenarnya roh kita ini butuh makan apa enggak? Enggak. Yang butuh makan apa? Jasad. Nah, roh ini merasa terpenjara karena sebenarnya roh ini enggak butuh makan. Roh kita ini tidak butuh makan. Karena kita bawa jasad akhirnya makan. Itu percikan nafsu itu mempengaruhi roh. Roh butuh kawin apa enggak? Enggak butuh kawin. Yang butuh kawin ini butuh jasad kita ini. Paham ya? Nah, karena nafsu, roh itu tidak kuat dengan percikan-percikan nafsu yang ada di diri jasad itu. Roh itu nggak butuh kawin, nggak butuh makan, nggak butuh rokokan, nggak butuh macam-macam. Nah, karena sudah masuk ke dalam ini, akhirnya yang rokokan, ya butuh makan, ya butuh minum, ya butuh macam-macam. Ya butuh naik sepeda motor, naik mobil, naik. Sebenarnya roh itu tidak butuh itu semua. Maka ketika percikan itu kena roh itu tidak kuat. Paham gak kira-kira? Jadi sebenarnya kita ini, nanti kita kalau mati jasadnya ditinggal apa enggak? Kenapa manusia itu bisa menembus langit, bisa itu karena punya roh. Paham ya? Karena punya. Nanti yang di sana itu ya roh gitu. Maka tersiksa sekali sebenarnya rohnya Mbak Dadang tinggal di tubuhnya Mbak Dadang, tersiksa. Karena apa? Roh itu tidak butuh makan. Sedangkan Mbak Dadang tiap menit makan. Tersiksa itu. Tidak butuh ngopi, tidak butuh rokok, tidak butuh ngomongin orang, tidak butuh jelekin orang, tidak butuh berantem. Roh itu nggak butuh itu semua. Tidak butuh itu. Maka di sini di annal arwah la tahtamilu rasasan nufus. Jadi roh kita itu tidak sanggup, tidak mampu menanggung percikan-percikan nafsu. Jadi sebenarnya roh kita ini kalau kita melakukan sesuatu itu tersiksa. Apalagi sesuatu yang makan itu sebenarnya tersiksa roh itu, karena roh itu tidak butuh tidak butuh mie, karena sudah masuk dalam tubuh jasad kita. Yang mau tidak mau yang butuh ini kan jasad kita, rohnya tidak butuh makan, tidak butuh nikah, tidak butuh macam-macam. Makanya makan tapi jangan banyak. Kasihan roh Anda makan mangan. Itu iya benar, serius nih. Makanya secukupnya aja, minumnya secukupnya aja. Karena roh kita ini tidak butuh itu semua, nggak penting itu. Yang butuh itu adalah jasad. Karena apa? Kalau Anda tidak makan bisa sakit. Tapi kalau roh nggak peduli mau sakit mau enggak, karena memang dia tidak butuh. Roh itu tidak mampu menahan percikan nafsu. Kalau apalagi Anda melakukan maksiat, wah tambah tersiksa betul.
malah tersiksa. Ini yang nggak paham ya dipaham-pahamkan. Sebenarnya ini belajar, nggak paham ya dipaham-pahamkan. Fa'idan ghamasta, ketika tercebur fi jifati dunia, di dalam bangkainya dunia, la tasluhu, maka tidak pantas lil muhadarati, apa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah masuk dalam lubang bangkai dunia, itu tidak pantas sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas. Maksudnya gimana? Begini, sampean, saya sering umpamakan itu, sampean mau datang ke presiden ya, sepatu Anda nginjak kotoran, kira-kira Anda masuk ke istana itu diperbolehkan nggak sama pas pampres? Pasti tidak diperbolehkan. Anda boleh masuk kalau sepatu Anda cuci dulu. Anda mau sowan kepada presiden, mau so itu begitu. Apalagi kita ini mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mau menghadap Allah, ya harus bersih dulu, Pak. Enak aja mau presiden aja sepatunya dilihat, tak baju nggak boleh pakai sendal, harus pakai sepatu. Punya persyaratan. Kita ini mau menghadap Allah, lah kok koboinan, seenaknya sendiri. Oh, apa-apaan. Sampean aja punya aturan. Contoh gini, ketika sampean jadi direktur perusahaan, itu tahu-tahu sampean bikin aturan sendiri. Aturannya begini, aturan begini. Loh, boleh apa enggak boleh sampean yang punya perusahaan? Maka kita ini mau bertemu, mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus bersih, suci, kita baru bisa baru dibukakan pintu. Berat Gus, maka istiqomah pelan-pelan. Niatnya yang ditata, yang penting niatnya ditata. Karena semua ini belum bisa istiqomah semua. Masih kadang kanan, kadang kiri, sen kiri, belok kanan. Biasa itu kan nggak apa-apa. Tapi niatnya tetap, pokoknya saya Bismillah, itu aja. Minimal jangan meninggal dulu sebelum merasakan manisnya cinta kepada Allah. Maka kalau doa begitu. Kalau doanya Mbak Dadang itu sudah kuno, ya Allah beri rezeki, beri ini, anak saya yang ini enggak. Sekarang doanya latihannya begitu. Ya Allah, jangan matikan saya sebelum saya merasakan manisnya cinta kepada. Itu doanya ya. Terus enggak doa yang minta rezeki, ya minta rezeki terserah, enggak rezeki enggak. Tapi sekali-sekali doa begitu. Lu kalau rezeki itu sampai enggak minta sudah dikasih. Ya benar. Iya. Rezeki itu sampai enggak minta sudah dikasih, sudah dijatah. Dan saya nanti hidupnya sampai umur 100 tahun semua. Itu rezekinya udah itu. Hari ini makan di sini, ini, sini gitu. Ngopinya di sini, nanti ininya di sini. Itu sudah diatur semua. Lo kok sampai berdoa ini? Sudah ada jatah. Jatah itu diminta apa dikasih? Ya, jatah itu dikasih. Kalau diminta namanya bukan jatah. Rezeki sampean itu sudah dijatah rezeki oleh Allah. Lah kok Anda minta itu gimana sih? Lucu apa enggak lucu? Rezeki itu sudah dijatah, berarti tanpa sampean minta pasti dikasih. Tapi karena kita ini makhluk yang tawadu, yang penuh ini, ya minta lebih. Gitu loh. Tapi sebenarnya sampai tidak usah enggak doa Allah merzuq, enggak usah begitu, itu sudah dikasih karena itu sudah dicatat. Allah tidak akan mengurangi rezeki Anda walau satu tetes air yang masuk ke dalam mulut Anda. Seumpama nih, udah mau meninggal, satu tetesnya belum masuk, enggak akan meninggal. Ketika tetesan terakhir tek masuk, meninggal. Maka rezeki itu begitu. Kita itu rezekinya tidak ada yang kurang.
walau satu tetes air. Maka rezeki itu tidak usah diminta, sudah dikasih wong jatah. Sampai pernah dengar BLT apa enggak? BLT itu bantuan langsung tunai. Itu dijatah, sampai nggak minta lu dikasih wong jatah. Sebenarnya sampai nggak usah antri, itu mestinya yang benar. Itu petugasnya datang ke rumah kok malah antri. Itu salah sistem itu. Disuruh antri. Itu namanya bukan BLT kalau gitu. Kalau BLT itu sampai duduk di rumah ada petugas datang, ini Pak ada itu yang benar itu. Rezeki itu juga begitu, sampai tidak minta pasti kita kasih wong sudah jatah. Wong jatah kok diminta, melucu. Nah, sampean punya anak, tanpa di anak itu minta bayar sekolah, itu sampai sudah kewajiban ngasih bayar sekolah. Anak tanpa minta itu sudah sampai punya pikiran lalu dibayar sekolahnya. Anak tanpa minta makan pun sampai sudah memberikan makan. Paham apa enggak kira-kira? Nah, maka kalau doa minta rezeki jangan sering-sering. Nanti malaikatnya orang nggak tahu diri udah dikasih saya minta terus. Nah, mintanya ya Allah sebelum saya mati berikanlah saya, biarkan saya merasakan satu detik saja mencintai Allah Subhanahu. Doanya begitu. Kalau rezeki udah dikasih. Nah, orang kita mau sowan kepada Allah, kok belum bersih, ya nggak diterima, tidak diterima. Maka sampai bersih dulu. Jadi cuci kaki, minimal gosok gigi, macam-macam itu. Lo Anda itu kalau mau ketemu pacar aja gosok gigi, mau itu macam-macam itu. Ya. Dulu. Kalau sekarang mah sudah enggak, tak jamin udah enggak. Karena itu tadi kesan pertama, orang itu sukanya kesan pertama. Tapi kalau Anda merasakan cinta kepada Allah, mau kesan pertama, mau kedua, itu rasanya begitu terus. Rasanya begitu. Kalau cinta manusia itu ada bosnya Pak. Maka namanya bulan madu, bukan tahun. Ya, paling 3 bulan, 4 bulan aja. Nanti setengah tahun, setahun berantem ya biasa. Itu biasa itu. Siapa namanya? Yudis ini. Yudis. Biasa awal-awal itu 1 bulan, 2 bulan. Nanti sudah berantem. Dan itu biasa, jangan itu biasa. Dalam perjalanan biasa, nggak ada masalah. Kita ditempa oleh ini biasa itu. Jangan kok ketika berantem terus kayak besok mau kiamat, enggak, biasa itu udah biasa. Maka menghadapi masalah itu santai saja, nggak usah berusak-berusuk, biasa aja. Masalah itu ya begitu-begitu aja. Nah, saya sering katakan hari ini sekarang itu adalah hari yang Anda khawatirkan kemarin-kemarin. Maka ketika sampean punya masalah tidak usah khawatir. Karena hari sekarang ini dulu pernah Anda khawatirkan. Nanti kalau saya nikah gimana? Kalau saya punya itu pernah Anda khawatir. Ternyata kenyataannya, faktanya hari ini kita bisa ngaji bareng. Nggak ada masalah, baik-baik saja. Maka hari yang belum terjadi biasa aja, jangan Anda khawatir. Khawatir barang. Nah, hari ini adalah hari yang Anda khawatirkan kemarin-kemarin. Kemarin Anda bingung, nggak punya duit, wah nanti gimana? Selasa saya bisa ngaji nggak? Motornya nggak ada bensinnya, macam. Faktanya Anda Selasa sampai sini. Faktanya Anda Selasa sampai. Nggak usah khawatir. Jadi berantem terus nggak ngomong, nggak diajak ngomong, nggak dibikinkan kopi, biasa yuk, biasa. Saya aja nggak pernah dibikin kopi sendiri saya. Nah, saya ini nggak pernah dibikinkan bikin kopi sendiri karena nggak cocok kalau dibikin, pasti gulanya kurang. Daripada saya gundul, mending bikin sendiri. Itu Jud, ya, tenang aja ya, nggak dibikin kopi santai aja. Nah, latihan Jud. Nah itu sudah biasa, jangan kok saya ini besok kiamat dulu, kok besok kiamat biasa aja kok besok kiamat biasa.
Gitu loh. Itu biasa dalam perjalanan hidup, ya kadang berantem, kadang kalau berantem terus nggak baik, ini damai terus itu nggak enak gitu. Jadi ya sekali-sekali ada berantemnya. Kembang. Kalau dicuekin terus itu nggak enak, itu nggak dicuek, oh ini juga nggak enak, biasa aja. Karena di dunia itu pasti ada bosnya, pasti itu. Tenang gitu. Li'annal hadratallahi ta'ala la yadkhuluha al-mutarattifuna binajasatil maksiyah. Karena kesowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan Anda boleh masuk, Anda tidak akan diterima kalau Anda masih tercampur kotoran najis masih. Anda mau masuk masjid, tubuh Anda masih najis, Anda sholat tidak akan diterima, tidak sah sholat Anda karena Anda masih membawa najis. Maka sampean kalau punya hadas besar mandi, kalau hadas kecil selesai. Kalau masih ada kotoran dan kita punya hadas, tidak akan sah sholat Anda. Nah, Anda mau sowan kepada Allah, ya harus bersih. Kita ini mau ketemu pejabat, ketemu ini aja pakai minyak, pakai macam-macam. Mau ketemu pejabat, mau ketemu ini pakai minyak, bajunya harus yang bagus, macam-macam. Kalau bisa itu pakai baju yang paling bagus, yang paling mahal. Apalagi ini kita mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Maka hatinya bersih, jangan suka suudon. Jadi orang kadang nggak bisa bedakan antara suudon dengan waspada, dengan itu nggak bisa. Kalau Anda punya ilmu, Anda bisa bedakan ini suudon, ini waspada. Nah, kalau Anda tidak punya ilmu, semua yang Anda omongkan itu suudon. Berprasangka tidak baik. Fatahhir qalbaka minal aibi yuftahu lakal babul ghaib. Maka bersihkanlah hatimu dari aib-aib, dari celah-celah macam-macam ya. Kita ini hati kita ini punya penyakit sombong, takabur, riya, dengki, hasud, banyak ini, ada 13 penyakit. Penyakit hati sampean itu ada 3. Iri, dengki, riya, pelit, macam-macam, sombong, itu ada di hati. Ada 13 penyakit. Nah, itu tidak akan hilang. Itu penyakit sampean itu tidak akan hilang. Kalau sampean hanya lihat begini, mulai besok saya tidak akan sombong, nggak bisa. Terus cara menghilanginya, caranya begini. Sampean harus punya satu keistiqomahan jalan. Contoh, sampean tiap hari sholawat aja terus. Nanti riya ini akan hilang dengan sholawat. Nanti sombong ini akan hilang dengan sholawat. Lakukan aja kebaikan-kebaikan yang istiqomah. Sholat sunnah, sholawat, termasuk sholat wajib juga itu. Itu lakukan aja. Nanti lama-lama penyakit hati ini akan hilang satu contoh, ini air dalam gelas. Ini kalau diisi air terus, tumpah apa enggak? Umpama ini kopi, ada kopi, terus Anda punya air banyak, ini lama-lama kopinya akan terganti dengan air putih. Sama, nggak bisa sampai mulai besok saya akan tidak sombong, nggak bisa, tidak akan bisa sampai. Kecuali sampean punya amalan yang istiqomah. Sampean sholat malam ya kadang-kadang gitu. Kalau ada butuhnya, kalau pas ditagih utang baru sholat malam. Itu ya apa enggak kira-kira kan gitu. Sholat duha juga sama, kalau ada butuhnya ya Allah ini tagihan besok ini sholat duha kok kenceng. Tapi kalau sudah libur sholat duhanya biasa.
Sampai maka kita harus ciptakan sendiri ibadah yang istiqomah. Seumpama nggak bisa, ya minimal sampai datang ke masjid jamaah. Ya, kalau sholat jamaah. Nanti kalau sudah jamaah terus tingkatkan satu lagi, apa Gus? Apa saja, sholat duha, sholat qobliyah, apa saja, istiqomah. Lah nanti itu penyakit hati sampean itu akan hilang pelan-pelan. Karena tertutupi oleh kebaikan-kebaikan ini. Nggak bisa sampai saya mau menghilangkan ini apa penyakit-penyakit, nggak bisa. Kalau sampean tidak punya ritual, tidak punya ibadah yang kontinu, yang istiqomah, nggak akan bisa. Itu penyakit hati. Maka hati kita isi terus dengan ibadah-ibadah yang baik. Sholawat itu paling gampang, nggak bayar, nggak capek, nggak ini. Istighfar itu nggak capek, nggak bayar, nggak capek, nggak rekoso, nggak harus bangun malam, nggak harus, nggak. Pokoknya sampai bayangin seseorang sambil istighfar nggak apa-apa. Ya apa dadang bayangin seseorang istighfar, astagfirullah. Bayangin lagi, astagfirullah. Nggak masalah. Ini nggak ada masalah. Bayangin terus istighfar terus, malah itu lama-lama yang dibayangin hilang karena istighfar. Nggak apa-apa sampai semua terbesit satu bayangan istighfar, astagfirullah. Itu kalau sampean bisa kontinu, itu nanti lama-lama penyakit hati, riya, sombong, dengki, hasud, pelit, macam-macam itu lama-lama akan hilang. Cobalah praktekkan. Nah, kalau sampean mau tahu, saya mau menghilangkan, nggak bisa. Tidak akan bisa. Selama sampean tidak punya kebiasaan atau amalan yang istiqomah. Fatahhir qalbaka minal aib, maka sucikanlah hatimu dari celah-celah aib-aib macam-macam itu. Yuftahu lakal babul ghaib, maka Allah akan membuka pintu kegaiban. Kalau sampean ini, makanya wali-wali itu kenapa? Karena hatinya bersih. Wali-wali itu hatinya bersih, maka dia tahu urusan gaib. Urusan gaib itu bukan soal, bukan ini loh ya, bukan jin, setan, itu enggak. Gaib itu sesuatu yang gaib pokoknya. Gaib itu tidak terlihat. Nah, sekarang jin itu bisa direkam. Oh iya benar, sekarang itu malah masuk YouTube uka-uka itu. Wah, jinnya masuk ini. Wah. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat. Apa saja, ya pokoknya yang tidak terlihat. Allah itu gaib. Surga dan neraka itu gaib. Sekarang pemahaman gaib itu cuman berhenti dari jin, setan dan uka-uka. Itu dikira itu gaib. Surga itu gaib, neraka itu gaib. Maka yu'minuna bil ghaibi itu kita disuruh iman kepada sesuatu yang gaib. Apa surga dan neraka? Bukan kok iman kepada jin, enggak. Bahwa surga dan neraka itu ada, itu gaib, maka sampean harus iman. Nah, jadi kalau sampean kita ini sudah bersih hatinya ini, maka sampean akan dibukakan pintu kegaiban. Jadi hal-hal yang urusannya dengan gaib. Gaib itu definisi gaib itu apa sih? Tidak terlihat. Jadi sesuatu yang tidak terlihat. Kalau terlihat berarti bukan, paham ya? Maka ketika sampai tahu sesuatu soal surga dan neraka, itu Anda tidak akan bisa mengomongkan, itu sudah adanya di hati. Anda tidak bisa melihat pakai mata. Contoh, mata sampean itu jaraknya paling 100 meter. Ya benar. 100 meter ini sudah bisa lihat apa enggak? Enggak bisa. Tapi karena sampean punya mata akal, mata batin, itu Anda bisa tahu sekarang yang ada di
Palestina ada di mana-mana tahu. Ya. Oh, lagi ini. Nah, sekarang sampean telepon sama orang Amerika. Sudah tidak video? Oh, padahal dulu nggak ada. Tidak ada video. Oh, ini termasuk akal, itu juga termasuk mata. Akal itu juga termasuk mata. Menurut Imam Ghazali, hati itu juga termasuk mata. Jadi dulu mata kita terbatas dengan pandangan 1 meter, 2 meter sudah tidak bisa melihat. Tapi karena ada handphone, Anda bisa tahu kondisi yang lagi jaraknya 100 kilo, 200 kilo. Ini juga mata. Lah kalau sampean punya mata hati yang bersih, punya hati yang bersih, itu sampean bisa melihat sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang ini nggak bisa melihat. Waktu dan taubatlah ilallah itu pada Allah, wajib dan kembali ilaih kepada bil inabati, dengan kembali benar-benar kembali. Wajib dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini ngaku aja, kita ini ya Allah, saya ini punya dosa, istighfar, saya banyak salah. Enggak, Allah itu enggak kayak manusia. Anda ngaku ya malah ya seneng. Kalau manusia udah tahu ngaku malah digebukin. Loh iya. Contoh ada orang nyuri apa gitu. Mencuri enggak ngaku apa enggak? Dikira kalau ngaku itu dibiarin, iya saya malah digebukin. Malah digebukin. Kalau Allah itu enggak, sampai ngaku jujur, ya Allah saya ini banyak dosa, saya ini ngaku aja. Nah, ngaku aja, jujur. Tapi jangan jujur sama manusia loh ya. Jujurnya sama Allah. Jangan ngaku sama semua manusia. Saya banyak dosa, enggak usah ngaku. Sama saya enggak usah ngaku sama saya. Kalau ada dosa, sampean pernah melakukan dosa, kunci rapat-rapat sampean dan Allah saja yang tahu. Enggak usah diomongin orang. Iya kalau orangnya suka sama sampean, kalau enggak, jadi malah aib sampean malah kemana? Waman adama qur'al babi yuftahulah. Waman utawi sapane wong qur'a iku apa namanya terus-terusan adamal qur'an apa namanya apa? Kalau ndodok itu apa saya? Ngomong ngetuk. Kalau Anda mertamu kepada orang, Anda ini semua datang ke rumah saya, itu kalau sampean terus menerus mengetuk pintu, itu kira-kira dibukain nggak sama yang punya rumah? Begitu juga Allah. Kalau sampean itu terus mengetuk pintunya Allah, sering istighfar, sering sholat, itu pasti dibuka oleh Allah Subhanahu. Maka waman adamal qur'al baba yuftahulah. Kalau sampean terus menerus mengetuk istighfar terus kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu bagimu. Nah, kadang kita itu gampang putus asa, bertamu, assalamualaikum, tok tok tok, 2-3 kali nggak dibuka, orangnya tidur, tinggal pergi. Kalau sampean benar-benar serius bertobat, serius-serius bertamu, ingin bertamu penting, ada sesuatu hal yang penting yang mau Anda sampaikan kepada tuan rumah itu, Anda akan mengetok pintu terus pokoknya istighfar terus Anda ketok, lama-lama juga dibuka. Walau la mulatafatu ma qulna laka dzalika li'annahu kama qalat Rabi'ah Adawiyah. Jadi ini kalau menurut yang tadi logikanya begini, bahwa kalau sampean itu pengen ketemu seseorang yang punya rumah, maka sampean akan terus-terusan mengetuk. Maka kita juga sama, kalau kita itu mau terus-terusan mengetuk pintunya Allah, istighfar pintunya Allah terus, maka Allah akan membuka.
Tapi beda dengan Robiah Adawiyah. Pernah dengar Robiah Adawiyah? Pernah dengar nama Robiah Adawiyah apa enggak? Pernah ya? Jadi ada orang ganteng suka dia, enggak dipedulikan. Kalau menurut aku, jangankan kok, loh, kapan Allah memberi pintu untuk menghadap ke dia? Ke Allah enggak ada. Kita datang ke Allah itu tidak usah masuk pintu. Paham enggak kira-kira? Asal sampai mau datang pasti diterima. Yang jadi masalah kita ini tidak mau logika yang pertama gini tak? Kalau kita itu sering mengetuk pintu, maka yang punya rumah itu akan membukakan pintu pasti. Nah, kalau kita sering istighfar kepada Allah, itu Allah akan membukakan pintu. Kata Robiah Adawiyah, enggak begitu. Loh, kapan kita menghadap Allah itu ada pintu? Enggak ada. Allah itu membuka semuanya, tidak ada pintu. Kalau ada pintu kan berarti kadang ditutup, kadang dibuka. Kalau menurut Robiah Adawiyah enggak. Allah membuka semua taubat untuk hambanya semua. Itu bukti bahwa Allah tidak pernah menutup taubat kita semua. Enggak pernah. Karena apa? Ya enggak ada pintunya. Paham enggak kira-kira? Paham ya? Jadi kalau logika yang pertama, kalau kita sering mengetuk pintu rumah, maka yang punya rumah akan membuka. Kalau kita mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membuka tobat kita semua. Tapi kata Robiah Adawiyah enggak begitu. Kapan Allah punya pintu itu kapan? Maka nggak usah pakai pintu. Kalau kita mau datang saja. Yang jadi masalah kita ini tidak mau datang. Di saung ini nggak ada pintunya. Contohnya begini, sampai mau lewat mana saja nggak ada pintunya. Datang lewat kemana pun nggak ada pintunya. Kalau nggak ada pintunya itu kan masuk enak. Nah, Allah itu begitu, tidak pernah menyekat dirinya dengan pintu. Maka sampai mau masuk lewat jalur mana saja boleh. Jalur ngaji, jalur sholat, jalur ini enggak masalah. Yang penting Anda mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah sampai datang apa enggak? Enggak. Refleksnya. Saking cintanya. Maka ughliqa hadzal bab hatta yuftahu. Kapan pintu ini dikunci itu kapan? Ya. Dikunci itu kapan? Kapan Allah punya pintu dan kapan pintu ini dikunci? Enggak ada. Asal sampean mau datang kepada Allah pasti diterima. Yang jadi masalah kita ini mau datang tapi datang enggak? Nanti jangan-jangan enggak dibuka. Itu perasaannya bahwa kita mau tobat itu harus ini. Enggak, asal sampean mau tobat selesai. Paham ya? Kita itu kadang begitu, sudah dibukakan ada rumah nggak ada pintu, yang terserah Anda masuk mau lewat mana, lewat belakang, lewat depan, asal yang penting sampai mau masuk itu berarti Anda sudah diterima tobat. Anda mau datang itu berarti taubatnya sudah diterima. Maka yang jujur sama Allah, ya Allah, saya ini banyak dosa, saya ini banyak ini, saya bertobat hari ini, besok tidak akan mengulangi lagi. Yang penting sampai tiap hari gitu. Gus, tapi nanti saya sekarang tobat, besok ngelakuin lagi, tidak apa-apa, tobat lagi. Jangan putus asa untuk bertobat. Tobat tiap hari. Yang jadi masalah itu kadang orang, saya sudah ini Gus, sudah banyak dosa, gimana tobatnya loh? Tobat kok gimana? Sederhana, asal sampai bilang astagfirullahaladzim dari mulut Anda, dari hati Anda, mengakui bahwa kita ini benar-benar banyak dosa, banyak salah, tidak berjanji tidak mengulangi lagi.
Walakin ya hadza babun yusaluka ila qurba. Walakin tetapi ya hadza ikilah orang yang dikehendaki, dikehendaki babun yusaluka ila qurba. Maka orang yang mau mendekat kepada Allah itu berarti orang itu dikehendaki oleh Allah untuk datang kepadanya. Paham enggak kira-kira? Jadi sampai tidak perlu takut ini saya banyak dosa, gak penting. Dosa sebesar apapun kalau sampean mau bertobat selesai. Ya. Selesai. Maka surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Nah, neraka itu dipenuhi orang-orang yang sering ibadah tapi sombong. Masih gua hanya ibadah, jajang sen. Tomat. Tomat. Azan sendiri, tomat sendiri, ngimami sendiri, makmum juga sendiri, diborong. Keluar dari masjid, mana ada saya makmum, saya imam, jadi satu sekolah. Nah, gitu. Nah, jadi orang yang memenuhi neraka itu orang yang ibadah terus tapi sombong. Nah, surga itu dipenuhi orang-orang yang pernah berbuat dosa tapi dia mau bertobat. Tobat aja, istighfar, sholawat, tiap hari yang penting. Sholat wajibnya jalan, istighfarnya jalan, sholawatnya jalan. Nanti lama-lama itu akan ditemukan jalannya. Asal Anda tidak putus asa. Orang itu kadang saya udah lama istighfar Gus, tapi ya begini-begini aja. Ini kadang orang itu begitu, belum selesai sudah menyerah. Saya itu pagi bangun kerja Gus, sore kadang pulang jam 8 jam. Tapi ya kok begini-begini aja rezekinya. Kok rezekinya begini-begini? Anda mulai pagi sampai sore sampai malam itu sudah rezeki apa? Sehat itu gak rezeki. Gimana sih? Bisa bangun pagi sampai kerja sampai jam 8 jam 9 malam. Berarti sehat apa enggak? Sehat. Kok masih nanya rezekinya mana? Aneh apa aneh? Aneh. Oh iya aneh. Makanya saya sering ngomong, Anda mau kaya gampang. Tubuh ini mahal kita ini. Kalau mau mahal, tubuh ini dijual laku apa enggak? Laku. Ginjal dijual laku, paru-paru dijual laku. Jual saja kalau mau pengen kaya. Itu Pak. Ya, itu. Maka apa rezeki itu bukan hanya materi, kesehatan kita juga rezeki. Maka sering-sering bersyukur. Sering bersyukur. Istighdharul qalbi bi wahdani. Jadi lagi ya bahwa jangan sampai kita meninggalkan dunia ini satu detik pun, semenit pun, sesaat pun tidak pernah merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sewayang. Karena kita cita-cita tujuan hidup itu cuma itu. Yang lain sampingan. Ya, sampai dilahirkan, udah agak kecil, gede sekolah, SMP, SMA, kawin, punya anak, anak gede, jadi kakek nenek, mati sudah. Tahu mah? Yang lain sampingan. Tujuan hiburan. Kawin punya anak itu hiburan. Tunggu waktu ya Gus. Waktu aja. Hiburan. Lah kok sampean sebuah hiburan kok sampean buat untuk tujuan. Itu loh ya. Kerja apa itu hiburan semua. Hiburan. Kerja punya anak itu hiburan. Tapi jangan begini. Kata Gus Wakil hiburan sudah usah kerja. Wah, repot. Kadang saya itu ngomong kayak sama Abah itu repot. Kata Gus Wakil kerja itu hiburan, berarti saya nggak usah kerja, hiburan aja.
enggak bayar hiburan ya tetap kerja. Ya. Wah, tapi kerja niatnya bukan tujuan ya, bukan tujuan. Saya ingatkan lah. Terus tapi jangan wah tidak usah kerja kalau hiburan. Tetap kerja walau apa ya pokoknya itu. Nah, ya sekarang kan udah kerja apa saja. Yang penting itu Anda mau kerja, mau apa namanya keluar rumah niat menjemput rezeki. Rezeki dari mana saja terserah. Yang punya rezeki itu Allah. Yang penting Anda mau keluar rumah. Tujuannya menjemput, bukan mencari loh ya. Kalau sampai mencari bingung apa enggak? Bingung. Cari sana cari sini bingung. Tapi tujuan keluar rumah itu menjemput rezeki. Jemput rezeki Anda. Sudah pasti kok, tinggal jemput. Nah, cuman yang jadi masalah kadang kita tidak tahu jemputnya di mana. Paham ya? Padahal jemputnya di Cikampek, tapi datangnya ke Kerah. Kalau tidak dapat ya salah sendiri sampean. Jemputnya salah, jemputnya salah. Disuruh jemput di mana di stasiun, Anda jemput di terminal, ini salah. Nah, terus gimana? Nah, ini sepandai-pandainya hati sampean kalau bersih itu tahu nanti posisi. Nah, kalau sampean sering baca istighfar, sering baca sholat, itu tahu. Oh, rezeki saya di sini. Rezeki saya di sini. Jadi tinggal jemput. Nah, kadang kita ini kadang ini salah jemput. Suruh jemputnya di sono malah jemputnya di sini. Salah orang. Cairannya itu kantor pos, Pak. Maka jangan sampai kita hidup ini tidak pernah merasakan sekalipun manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 1 detik pernah cinta Anda kepada Istighdarul qalbi bi wahdaniyati wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulana